Kembali lagi bersama saya Anak Wijaya dan kita masih bersama di VIP Forum Digital Bank CNBC Indonesia bersama dengan bankir-bankir top nasional yang menjadi panelis kali ini. Saya akan langsung menuju ke salah satu panelis kita. Mungkin yang pertama kita akan ke Bank BNI terlebih dahulu. Pak YB, kalau melihat dari teknologi dan juga digital ini, ancaman terbesarnya ini adalah serangan cyber. Lalu seperti apa BNI menyikapi ini dan seperti apa persiapan yang mungkin sudah dilakukan? Thank you pertanyaannya. Saya rasa cyber ini kalau untuk bank yang namanya security ini kita sejak awal komputerisasi penggunaan teknologi berjalan, kita bank itu selalu sangat care mengenai cyber security ya. Mungkin dulu istilahnya bukan cyber security karena waktu zaman belum ada internet kita bicaranya mengenai IT security ya, teknologi security, information security itu kita lakukan. Jadi proses bagaimana mengatur akses internal bank segala macam pengaturan wewenangnya kita by system itu udah menjadi DNA di bank ya. Tetapi memang setelah pengaturan internal segala macam kita lakukan, ya next-nya setelah kita masuk era internet ya, kita terekspos dengan cyber security karena serangan itu bisa dari internet, bisa masuk dengan bebas dari manapun arahnya ya. Sehingga kita harus menjalankan protection yang berlayer-layer dari sisi untuk mengamankan sistem kita. Nah, kita mempunyai tentunya internal kita selalu mempunyai proses ngikutin standar apa security kita lakukan itu, tapi kita sebenarnya juga bank-bank di Indonesia kita juga cukup cukup detail diatur oleh POJK 38 manajemen risiko untuk teknologi informasi yang mengatur bagaimana harusnya bank itu menjaga sistemnya dari pengamanan cyber security. Jadi kita dengan menjalankan semua poin-poin di situ tuh udah cukup framework yang kita jalankan. Kita juga selalu mengadopsi framework yang ada NIST atau ISO ya. Kita jalankan untuk melindungi sistem komputer kita. Jadi kita melakukan investasi di cyber itu cukup tinggi ya. Ini adalah fase keduanya cyber security ya. Jadi kita bicara dulu internal pengamanan information security, cyber security kita lakukan protection investasi teknologi operation segala macam di situ. Yang ketiga adalah setelah kita memprotek sistem komputer kita secara keseluruhan dari serangan hacker, sebenarnya ada sesuatu yang cukup unik juga karena sekarang fraudster itu menyerangnya itu bukan sistem komputernya tetapi menyerangnya adalah melalui customer kita, melakukan social engineering ya, bikin tipu-tipu hadiah segala macam yang orang diarahkan menuju suatu website tertentu, kemudian masukin user ID password, user ID-nya di take over. Nah, this kind of social engineering ini sesuatu yang cukup marak terjadi di Indonesia ya. Karena kalau kita bicara bank-bank untuk memprotek dari cyber security, bank-bank itu banyak sudah menjalankan praktis untuk memprotek dengan cukup. Tetapi dari sisi untuk social engineering ini yang kita lihat banyak sekali, kita lihat di media-media yang terjadi ini permasalahan di sana. Kita bisa mengatasinya adalah secara industri bersama-sama melakukan sosialisasi, masing-masing bank sosialisasi kepada customer, juga industri melakukan sosialisasi, dan memang secara teknologi pun kita juga melakukan kontrol terhadap penipuan social engineering seperti ini, website-website yang phishing segala macam, kita juga melakukan tracking ini dengan menggunakan sistem. Jadi ada 3 hal dari 3 fase itu anekdot, tapi yang saya lihat pendapat kami di belakang yang sering menjadi lubang adalah kalau terutama dari social engineering. Baik, menarik sekali Pak YB. Berikutnya kita akan beralih ke Pak Karim dari Bank Jago. Pak Karim, ini juga salah satu yang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan tanggapan dari IBI atau Ikatan Bankir Indonesia yang mengatakan kalau nantinya ini mungkin akan ada risiko perebutan SDM yang punya kompetensi di bidang atau aspek digital. Lalu menanggapi hal ini seperti apa untuk Bank Jago yang nantinya akan menjadi full digital? Terima kasih Aneka. Sebetulnya bukan nantinya ya, saat ini itu perang untuk talenta sudah terjadi. Karena kita harus menyadari bahwa digitalisasi itu bukan hanya di perbankan, tetapi semua talenta-talenta yang memiliki pengetahuan dan pengalaman daripada teknologi itu diminati di seluruh industri. Tadi kita bilang semua ekosistem tersebut juga berdasarkan teknologi. Oleh karena itu memang kami di perbankan, khususnya kami di Bank Jago juga menyadari hal tersebut. Salah satu hal yang saat ini kami lakukan untuk menghadapi hal itu adalah
memberikan peluang daripada untuk talenta-talenta kami untuk mengembangkan kemampuannya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang lebih mutakhir. Itu memang adalah salah satu yang biasanya talenta ini sangat tertarik untuk bisa mengembangkan sesuatu hal dengan menggunakan teknologi yang terakhir, tetapi tentunya harus relevan dengan apa yang kami sedang bangun di Bank Jago. Tapi saya rasa ini adalah suatu proses yang tidak akan pernah berhenti, khususnya memang penggunaan teknologi itu akan makin dalam di seluruh lini daripada yang ada di sini. Tapi kalau kita lihat sebetulnya ini merupakan peluang dan untuk IB juga sebenarnya kita bisa bekerja sama untuk lebih membuka pendidikan istilahnya untuk talenta-talenta kita sendiri, ya, talenta-talenta untuk mulai dari awal, baik dari segi pendidikan strata menengah maupun membuat sekolah-sekolah kejuruan untuk memulai memperkenalkan teknologi, karena saya rasa ke depannya itu memang kebutuhan akan talenta teknologi akan terus bertambah. Dan saya harap justru juga putra-putri kami sendiri yang ada di sini bisa memenuhi kebutuhan tersebut dan tidak hanya dari luar saja. Baik Pak Karim, berikutnya saya akan ke Pak Chandra. Kalau tadi Pak Karim dari Bank Jago mengatakan salah satu strategi merebut SDM-nya ini adalah memberikan peluang untuk menggunakan teknologi yang paling mutakhir. Lalu kalau Bank Neocommerce seperti apa strateginya? Terima kasih, Anakku. Jadi dalam hal ini kami melakukan beberapa hal karena memang setuju sekali dalam proses bertransformasi menjadi digital. Sebetulnya yang nggak kalah penting adalah the man behind the gun, which is the people in this case. Jadi apa yang kami lakukan sejauh ini adalah pertama adalah kami menyusun, meremap kami punya existing resources dalam hal ini. Kami juga melakukan semacam pemetaan strength point-nya masing-masing resources kami. Jadi kami believe here di BNC kami percaya setiap orang itu punya strength, punya value. Nah, kami menyatukan itu dalam apa yang kami sebut neo culture. Nah, mungkin ada beberapa orang yang sebetulnya talentnya lebih pas di tempat lain. Nah, dalam hal ini kami memapping orang tersebut di area kekuatannya mereka. Nah, memang tidak terhindari dalam hal ini ada resources yang mungkin harus di-upgrade gitu loh. Nah, kami juga tidak menutup pintu dalam hal kami jika membutuhkan. Jadi the needs is there. Pada saat kami mapping, oh ternyata masih ada kosong, kami membutuhkan resources, kami mencari di luar. Apa yang kami lakukan di luar, kami men-screening sesuai dengan standar kami sudah tetapkan, dan pada saat mereka sudah di dalam, kami memastikan bahwa mereka mengerti culture kami, dan juga pada saat bersamaan kami juga membangun apa yang namanya career path. Jadi walaupun mereka berada bersama-sama dengan kami, we call ourselves as neo bankers di sini. Nah, para neo bankers ini kami juga bikinkan semacam kayak journey karir mereka gitu, bahwa di sini ada karir loh. Walaupun kita digital bank, tapi bukan berarti kita tidak menyediakan karir. Jadi kami lebih melihat adalah kelebihannya dari para neobankers ini. Kalau misalkan mereka mau belajar sesuatu yang lain, kita bahkan berikan edukasi lebih lagi dalam hal ini. Di dalam hal ini kita juga kan memang diminta banking untuk menyediakan budget untuk pendidikan, pelatihan bagi karyawan. Kami menggunakan itu untuk memaksimalkan neobankers kami, which is talents kami dalam hal ini. Demikian, Anakku. Mempersiapkan budget untuk edukasi sesuai dengan passion talent masing-masing. Menarik sekali dari Pak Chandra. Berikutnya kita akan bertanya kepada Pak Yos dari Bank Mandiri. Kalau tadi juga sudah diakui Bank Jago, Bank Neocommerce ini akan terjadi perebutan juga begitu untuk talent-talent yang mengerti secara digital. Lalu Bank Mandiri yang sudah sebesar ini strateginya seperti apa? Baik, makasih. Jadi kita memang punya strategi mengembangkan potensi internal. Artinya juga kita merekrut anak-anak baru untuk kita didik untuk jalur spesialis IT. Jadi kita kembangkan khusus untuk nantinya setelah mereka, kita punya namanya ODP lah, Officer Development Program, khusus orang IT kita kembangkan ke sana. Dan setelah mereka selesai pendidikan pun, mereka kita akan cross juga ke unit bisnis lain supaya belajar pemahaman bisnis. Sehingga pada saat dia kembali lagi, dia sudah tahu. Gitu. Jadi ini yang kita kembangkan. Plus juga kita juga melihat di market, ya kalau ada potensi-potensi yang akan kita ambil dikaitkan dengan pengembangan kita juga bisa ngambil dari ya tadi dan kayak dibilang Pak Karim, sekarang pun sudah berjalan sebetulnya
perpindahan-perpindahan orang itu. Tapi kita di lain sisi juga memperkuat dari internal kita sendiri kapabilitasnya. Ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi kita memperkuat dari internal kita sendiri. Di lain sisi juga kita tidak menutup kemungkinan ada jalur cepatnya adalah kita mengambil dari luar. Mungkin itu sih. Jalur cepat mengambil dari luar. Wow, ini menarik sekali ya. Saya akan coba tanyakan kepada Pak Yahya. Pak Yahya, kalau dari Bank Mandiri tadi katanya Pak Yos, ini ada opsi juga untuk mengambil dari luar. Ada kekhawatiran nggak sih kalau talent-talent di BCA yang juga sudah bisa digital begitu akan diambil juga oleh kompetitor yang lain? Terima kasih. Jadi saya pikir kalau masalah itu bukan hanya di bank digital ya, sejak bank konvensional juga kemungkinan itu selalu ada. Nah, cuman sekalian menambahkan dari teman-teman yang lain mengenai SDM di BCA misalnya, BCA maupun nanti yang kita persiapkan di Digital Bank, itu bukan hanya menyediakan karir path kan itu bicara jangka lama ya. Kita juga menyediakan suasana, misalnya suasana itu udah nggak boleh lagi kayak bank konvensional, jadi betul-betul lebih terbuka, lebih santai gitu ya. Kemudian juga cara kerja juga nggak bisa seperti apa namanya waterfall gitu, ada bos, selalu harus ada bos yang mutusin. Jadi kita harus mendelegate, membuat scrum team, lalu mereka ada beberapa scrum team membentuk mini company, sehingga mereka tuh ada independensi. Dan milenial ini senang sekali kalau diberikan kepercayaan, ya tentunya sebelumnya diberikan pelatihan-pelatihan, ada trial and error juga. Kalau sudah mapan, mereka bisa berlaku sebagai direktur kecil dalam satu mini company ya. Di samping tadi karir yang kita harus terapkan tentunya. Nah, mengingat waktu nih Anneke, sekalian saya mau pamit, tapi sebelumnya kan ada closing statement biasanya. Nah, saya sekalian di sini ya saya kasih closing statement. Jadi untuk digital bank sebenarnya ada 6 kalau saya lihat persyaratan. Pertama, sebenarnya sebagian besar kita sudah bicarakan. Pertama, ekosistem. Harus, nggak mungkin satu digital bank tidak punya ekosistem. Harus ada sarana untuk spending, ya. Ada merchant-merchant yang merupakan ekosistem. Tapi itu kalau nggak ada critical mass, sopo yang mau belanja, sepi itu, merchantnya bingung. Saya udah jadi merchantnya kok nggak ada bisnis ya. Jadi critical mass juga penting. Kedua, ketiga produknya harus betul-betul cukup mudah, user friendly, gampang ya. Kalau produk susah langsung dilupakan ya. Kemudian SDM. Nah, untuk dapat produk yang bagus ini kan kita perlu SDM. SDM harus betul-betul kita pilih yang mantap. Nah, kalau lihat semua ini, equity harus cukup. Nah, itu yang kelima. Kalau nggak equity cukup, mana bisa membentuk ekosistem, mana bisa bikin critical mass, mana bisa create produk, mana bisa rekrut orang ya. Kelima, keenam terakhir cybercrime. Harus Anda hati-hati karena cybercrime ini akan ditokok di kita sendiri di banknya, di telecommunication sistemnya, lalu terakhir yang tadi Pak Ariantono sampaikan, yaitu di sisi nasabah. Ini yang paling weak. Nah, jadi kita coba approach saat ini. Kalau memang itu terjadi karena ada hacker yang seperti dulu pernah ATM kita, pernah juga di M-Banking kita sedikit ada. Nah, itu harus kita ganti full, bukan salah mereka. Kecuali, ya tadi, udah dikasih tahu nih, nggak boleh kasih OTP dikasih ya. Lalu ada berbagai-bagai, atau PIN bisa diintip, ada di dompet, disimpan nomor PIN sama tanggal lahir, 1, 2, 3, 4, 5 PIN-nya, ya itu blow on lah namanya, itu tentu aja akan dibobol. Yang kayak gini kita nggak ganti. Tapi kalau betul-betul kan di-hack, kita akan ganti. Itu untuk memberi kenyamanan para nasabah kita. Saya kira itu closing statement saya. Mohon maaf, saya mohon pamit. Untuk para panelis lain juga terima kasih. Kita bisa saling sharing di forum ini, dan kepada CNBC yang sudah mengundang saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa Anneke. Terima kasih ya. Pak Yahya, terima kasih. Berikutnya kita ke Bank BNI, ke Pak YB. Pak YB, seperti apa strateginya nih terkait dengan SDM juga yang mungkin sudah diperebutkan dari kompetitor-kompetitor lain? Silakan Pak YB. Sebenarnya mirip-mirip dengan tadi jawaban Pak Yosefus, Pak Yahya juga, karena namanya kompetisi di dunia industri ini udah dari dulu selalu terjadi, seasonal aja kemudian dikit. Cuman kalau saya coba ngelihatnya kayak gini ya bedanya. Kalau kita ngomong contoh yang ekstrim India itu banyak IT company yang mempunyai rekrutmen orang yang besar sekali. Jadi satu perusahaan itu dalam setahun bisa rekrut orang 50 sampai 100 ribu perusahaan-perusahaan IT besarnya. Sehingga industri di sana bisa menyerahkan kebutuhan teknologi orangnya kepada perusahaan-perusahaan itu.
Beda dengan di Indonesia. Indonesia itu perusahaan IT yang punya resources paling jumlahnya sekitar 1.000 kayak gitu. Sehingga kebutuhan untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar tidak mungkin difulfill oleh perusahaan-perusahaan lokal. Jadi konsekuensinya adalah ya memang perusahaan seperti BNI, Mandiri, BCA, kita mesti develop orang internally. Jadi kita sendiri menyiapkan IT Academy, hire orang dari fresh graduate masuk ke dalam IT Academy, kemudian nanti di situ ada training untuk teknikalnya dan juga training pengetahuan industrinya. Jadi kita harapkan mereka itu akan menjadi industri, menjadi banking engineer, business engineer di dalam bank ini. Nah kemudian resource itu kita bisa combine dengan perusahaan-perusahaan IT yang bisa menyediakan resource teknikal kita. Jadi kita itu akan selalu kombinasi untuk internal, kita develop internal dan juga kita mendapatkan resource dari third party yang ada di luar. Itu Anaka, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yebe. Dan komentar dari Pak Yebe tadi juga turut menutup perjumpaan kita kali ini. Kompetisi ini tidak bisa dihindari, tapi kembali lagi Bank Digital akan menjadi penantian kita bersama. Dan kita harapkan segala usaha kita hari ini bisa bermanfaat untuk pengembangan Bank Digital di Indonesia.